qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa nabiyyi ba'dah. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita udah bahas terkait masalah sujud sahwi. Terkait masalah sujud sahwi kaitannya dengan hal-hal mana aja yang termasuk dianjurkan dan disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Di antaranya kalau lupa atau tidak mengerjakan sunnah apaan? Pertama. Yang kedua, mengerjakan atau membaca rukun qauli bukan pada tempatnya. Lagi ruku baca Al-Fatihah, lagi sujud baca surah. Meskipun surah itu termasuk sunnah, bukan termasuk rukun qauli, tapi dikiasin. Jadi di akhir, di ujung nanti disunahkan dan dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian yang termasuk dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi juga ketika dia lupa bilangan rakaat keberapa, kedua apa ketiga, akhadha bil yakini wa huwal aqall, ambil paling sedikit, dua apa tiga, berarti milihnya rakaat kedua. Johor 4 rakaat, di rakaat ketiganya dia lupa 2 per 3. Andaikan dia lupa dan ragu-ragu, maka ambil 2 meskipun sebetulnya dia di rakaat ketiga, diambil yakinnya. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Berhubung beberapa momen lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, mungkin ini kayaknya nggak ada nutupnya gak nih? Berhubung beberapa waktu lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, insya Allah sedikit kita bahas terkait masalah Ramadan atau terkait masalah puasa. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita pending dulu di pembahasan masalah sujud sahwi. Insya Allah di pembahasan kita kali ini seputar Ramadan atau seputar hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu sihhatihi arba'atu asya'a. Islamun wa aqlun wa laqa'un min nahwi haydin wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lil sawmi. Kita bahas di pembahasan kali ini terkait masalah syarat sahnya syurutu sihhati, syarat sahnya puasa. Sebagaimana yang kita tahu, ada syarat sah, ada syarat wajib. Kalau sah berarti pertimbangannya sah atau tidaknya dia melaksanakan puasa. Kalau syarat wajib, apakah dia terkena hukum wajib untuk melaksanakan puasa atau enggak? Perbedaannya di situ. Pertama, syarat sahnya puasa Islamun. Pertama, beragama Islam. Terlebih lagi puasa Ramadan ini termasuk rukun Islam dan wajib kita laksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Islam. Yang pertama, mau dia masih kecil ataupun sudah besar, sah gak puasanya? Sah. Cuma bedanya nanti apakah dia itu sudah wajib berpuasa atau belum. Nanti masuk kaitannya dengan syarat wajibnya. Pertama Islam, yang kedua wa aqlun, berakal. Karena nanti kita perinci lagi, kita bagi-bagi lagi terkait masalah berakal, sahnya atau tidaknya seseorang melaksanakan puasa. Ada yang akalnya hilang sebab gila, ada yang akalnya hilang dengan sebab pingsan,
Ada yang akalnya hilang dengan sebab tidur. Mungkin yang sering kita kerjain yang ketiga nih mungkin. Pertama, seseorang yang akalnya hilang dengan sebab gila, meskipun gilanya sebentar, maka puasanya batal secara otomatis. Junun, gila. Jadi andai kata ada seseorang terkena ujian berupa penyakit tersebut, maka batal puasanya dan nanti di luar Ramadan wajib mengqadha puasa. Ada yang akalnya hilang dengan sebab pingsan atau epilepsi atau apa ya, ayan kalau nggak salah ya. Ada yang sebab pingsan misalnya. Kalau ada orang yang dia itu lagi dalam keadaan puasa terus pingsan, yang penting sadar, meskipun sesaat, tetap puasanya sah. Jadi berbanding balik dengan seseorang yang terkena penyakit gila. Kalau gila, meskipun dia itu gilanya sebentar, maka otomatis batal. Kalau pingsan, meskipun dia sadar, meskipun sebentar, maka puasanya sah. Dia berbanding balik. Yang terakhir, yang ketiga nih, mungkin yang sering kita kerjain, orang yang tidur dalam keadaan berpuasa, maka puasanya tetap sah. Dari habis subuh tidur, gurih banget itu. Bangun jam 5, kagak ada ngerasain puasa acan-acan. Sejam 2 jam doang, itu juga 2 jam gak berasa. Habis sholat subuh, tidur, bangun-bangun johor, sholat. Tidur lagi, bangun-bangun asar, sholat. Tidur lagi, bangun-bangun maghrib. Udah gak berasa puasa sama sekali, udah itu mah enak banget udah kalau begitu. Atau meskipun, karena sebagian pembahasan kita sebelumnya, a'dzaru sholati isnani. Uzur sholat itu, ini bukannya kita mencari pembenaran ya, tapi karena Allah Ta'ala berikan rukhsah berupa tidur, dispensasi, uzur. Sholat itu uzurnya diantaranya karena tertidur. Pun sama, puasa juga karena dia tidur tetap dianggap puasanya sah. Apalagi yang tidurnya kuat, jangan coba-coba tidurnya sebelum maghrib, ngerinya bangunnya habis subuh. Kalau sebelum maghrib tidur bangunnya habis subuh, ya nggak ngerasain makan sama sekali dalam satu hari itu, soalnya kayak dia ngerasain puasa 2 hari berturut-turut. Artinya ketika seseorang tidur, maka tetap puasanya sah. Aklun, akalnya hilang. Makanya ketika syarat sah ini harus berakal, ditinjau dulu dari beberapa aspek. Akalnya hilang karena apa jadinya? Kalau karena gila kah, atau karena pingsan kah, atau karena tidur kah? Karena sama-sama akalnya hilang. Kemudian syarat sah selanjutnya naqa'un min nahwi haidin, khusus untuk perempuan, suci dari haid. Siklus haid itu di pembahasan sebelumnya kita udah bahas, paling sedikit arba'ah wa insyuruna sa'atan au yaumun wa lailah, selama 1 hari 1 malam paling sedikit, atau 24 jam yang terbentang dari hari pertama sampai hari ke-15. Itu waktu paling sebentar. Waktu paling lama kapan? Selama 15 hari berturut-turut. Biasanya kapan? 6 atau 7 hari. Andaikan ada seorang perempuan yang sudah, biasanya memang setiap bulan itu mengalami siklus haid, maka puasanya batal, wajib imsak, wajib menahan diri dari makan dan minum. Andai kata dia mau makan, sebetulnya boleh-boleh aja, cuma dianjurkan dia nggak makan dan minum ketika tidak berpuasa karena sebab haid. Makanya hitungannya begini, dia puasa misalnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam datang bulan, dari keenam datang haid misalnya. Datang haidnya gimana? 5 menit lagi mau azan maghrib. Wah, udah seharian full nyoba nahan diri, tahu-tahu 5 menit lagi mau azan maghrib, tahu-taunya ada sedikit keluar cairan berupa darah di kemaluannya. Maka nih perempuan ini nih, yang dia mengalami haid, meskipun waktunya sebentar lagi buka puasa,
maka 1 hari full itu nggak dianggap dia sebagai seorang perempuan yang berpuasa, dan wajib nanti di luar Ramadan mengqadha puasanya. Atau kasus yang kedua, misalnya biasanya dia haid itu 7 hari, hari ke-5 haid, hari ke-6 haid, hari ke-7 haid, hari ke-8 bersih. Tapi biasanya 7 hari, 5, 6, 7, 8 bersih, 9, 10, 11 di hari ke-11 misalnya. Biasanya 7 hari, meskipun di hari ke-8 Ramadan itu dia nggak keluar darah sama sekali, tetapi di hari ke-9 yang karena masih hitungan siklus darah haid bersambung, tetap puasa yang dia lakukan nggak sah, sebab masih ada keluar darah lagi di hari selanjutnya karena masih hitungan 1 darah ya. Jadi hari ke-5 Ramadan misalnya hitungannya hari pertama, dia terus keluar biasanya 7 hari sampai hari ke-11 misalnya, hari ke-13 misalnya, maka di setengah hari misalnya dia kosong nggak keluar darah sama sekali, besoknya keluar darah, maka tetap di hari itu yang dia nggak keluar darah sama sekali dihitungnya sebagai seorang perempuan yang dalam keadaan haid. Berarti puasa yang harusnya dia kerjakan tanpa dia kerjain juga nggak apa-apa, karena dia hitungannya masih dalam keadaan haid, dan nanti di luar Ramadan wajib mengqadha puasanya sebab haid. Karena kata Sayyidah Aisyah, kunna nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i sholati. Terkait masalah seorang perempuan yang mengalami siklus haid, diperintahkan untuk tidak mengqadha sholat karena masyaqqah, karena berat. 7 hari aja nggak sholat karena haid, terus disuruh qadha 7 hari, nggak berat gimana? Makanya karena berat disuruhnya bukan mengqadha sholat tapi mengqadha puasa nanti. Yang terakhir, wa ilmun biqaunil waqti qabilan lisawmi, karena mengetahui waktunya sudah masuk waktu berpuasa. Ini kita tanggal berapa ya? Puasa tanggal berapa? Bukan 1 Ramadan, 22 atau 23, nanti tinggal kita tentuin aja. Itu kan nggak salah tanggal 22, 23 ya, antara 22 dan 23 bulan Maret. Maaf sebentar, hitungan bulan, jumlah hari di dalam hitungan bulan Hijriah paling sedikit 29 hari, paling banyak 30 hari. Beda dengan hitungan bulan Masehi yang ada tahun kabisat, paling sedikit 28 hari, paling banyak 31 hari. Itu bedanya antara penanggalan Hijriah dengan penanggalan Masehi. Makanya kalau nggak salah dilihat itu nanti ketika di tanggal berapa berarti itu? Tanggal 22 Maret itu tanggal 22 Maret itu kalau nggak salah jatuhnya 29 Syakban kalau nggak salah. Maka ada beberapa cara metode untuk menentukan awal masuk bulan Ramadan. Bukan bulan Ramadan dong sebetulnya, bulan-bulan di dalam kalender Hijriah juga lain sama. Ada yang dengan cara istiqmal, menyempurnakan jumlah bilangan bulan yang tadinya antara 29 atau 30, maka disempurnakan, digenepin jadinya 30. Ada yang dengan itu nanti solusi andai kata ngeru'yah atau di hisabnya itu nggak dapat. Kalau ru'yah berarti melihat hilal langsung, kalau hisab berarti menggunakan hitungan ilmu falak. Tinggal kita nanti tunggu waktu penentuannya. Ketika masuk 1 Ramadan dan sudah diumumkan masuk 1 Ramadan, maka di situ sah dan harus dia melaksanakan ibadah puasa.
tinggal kita nungguin waktunya nanti pengumumannya. Kemudian syurutu wujubihi khamsatu asya'a. Syarat wajibnya puasa ada 5. Pertama, Islam, wa taklifun, mukallaf. Arti mukallaf berarti balik dan berakal. Sebetulnya dituntut puasa itu enggak harus buat anak kecil. Tetapi anak kecil yang umur 7 tahun, yang umur 10 tahun, alangkah bagusnya dia dianjurkan untuk beribadah puasa supaya nanti gedenya agak biasa jebol, gedenya nggak biasa nggak biasa nyolong-nyolong atau nyuri-nyuri waktu, nyuri-nyuri tempat buat dia jebol puasa. Yang ketiga, itokoh mampu. Arti mampu di sini dikecualikan, maaf, seorang yang udah lansia, udah lanjut usia, yang dia nggak kuat untuk berpuasa lagi, jangan dipaksa untuk puasa. Kalau udah nggak kuat puasa lagi, dan nanti di luar Ramadan jangan dipaksa buat qadha. Karena untuk seorang yang udah lansia, yang udah nggak kuat puasa, maka dia nanti terkena wajib bayar fidyah. Berapa wajib bayar fidyahnya? 1 hari 1 mud. 1 mud berapa? Kurang lebih 1 liter kurang. 30 hari genepin berarti 30 liter buat nih lansia. Orang tua yang udah nggak kuat puasa berarti ngasih sedekah, bayar fidyah likuli miskinin, kepada setiap orang miskin sesuai dengan jumlah berapa hari dia kagak puasanya. 30 hari berarti 30 mud, tinggal dikasih. Wasihatun, yang keempat, syarat wajib puasa sehat. Berarti seorang yang sakit kagak wajib puasa. Kalau cuma timbang sakit gigi mah jangan sampai dianggap sakit yang kagak puasa. Sakit gigi, puyeng, apalagi itu, korengan, apa hubungannya sama puasa? Kecuali korengannya di perut, korengannya di bagian dalam misalnya. Ini penyakit-penyakit yang sampai dia itu, andai kata dia puasa, bisa menyebabkan salah satu anggota tubuhnya hilang manfaatnya. Orang contoh, perutnya udah kronis, kalau dia nggak makan bisa bahaya, malah bisa menyebabkan penyakitnya tambah parah atau lebih parah lagi, maka dia boleh untuk puasa. Dan nanti andai kata dia kuat untuk mengqadha, diqadha. Kalau nggak kuat berarti wajib bayar fidyah. Dan terakhir, iqamatun. Terakhir, syarat wajib seorang berpuasa adalah seorang yang mukim. Mukim berarti gimana? Mukim berarti status dia agak sebagai musafir. Status dia bukan sebagai orang yang berpergian. Emang dia ada di situ, emang dia tinggal di situ. Itu syarat wajib yang diharuskan buat dia untuk melaksanakan puasa. Ada beberapa ketentuan mungkin sebagai persiapan. Biasanya ketika dia melaksanakan ibadah puasa, bahkan udah bukan jadi biasanya, udah menjadi rukun. Seseorang yang mau melaksanakan ibadah puasa wajib niat. Kata Nabi, malam yubayit yusyam fala syamalah. Seseorang yang tidak menginepin, yang tidak berniat di malam hari untuk berpuasa, malam hari nggak niat puasa, maka seolah-olah besoknya dia nggak berpuasa. Artinya puasanya nggak sah. Banyak kalau kita waktu-waktu sahur itu kita lihat TV misalnya, atau kita dengerin dari masjid itu, biasanya kalau udah waya-waya imsak udah diinformasiin, atau setiap habis tarawih kita baca niat bareng-bareng, nawaitu shauma ghadin anada'i fardi syahri, sampai selesai. Itu biasanya dari ba'da tarawih itu udah dibaca bareng-bareng. Tujuannya apa? Tujuannya nginepin niat. Karena kalau di malam harinya minimal sebelum sahur dia, sebelum azan subuh dia nggak niat, pas sudah subuh dia nggak niat sama sekali, besoknya wajib nahan diri dari makan dan minum, dan puasanya wajib diqadha nanti di luar Ramadan. Sebab itu, bagaimana alternatifnya? Alternatifnya kita di Syarah Safinah Al Syekh Nawawi Banten, beliau kasih solusi
beliau kasih alternatif, andaikan emang khawatir ada niat yang kelupaan di bulan Ramadan itu, dianjurkan untuk niat di hari pertama dan berlaku cuma di hari pertama. Karena ngikut taklid kepada Imam Malik, di hari pertama dia niat puasa sebulan full. Tujuannya, andai kata ada hari yang lupa, itu udah mengcover di hari pertama, cuma berlaku buat di malam pertama. Buat di malam-malam selanjutnya nggak berlaku. Makanya sangat dianjurkan di hari pertama, selain kita niat untuk esok hari, kita niat juga puasanya sebulan full, supaya nanti ketika dia ada niat yang kelupaan, tetap puasanya sah. Meskipun kalau lagi sahur, pastikan kalau kita makan sahur kan yang kita tujuan kita makan sahur buat apa? Biar besok puasanya kuat kan. Tujuan kita minum buat apa? Biar besok puasanya kuat kan. Meskipun kita melaksanakan sahur itu tujuannya untuk besok biar puasanya sah, dan kita kagak pakai niat sama sekali, tetap dihitung sebagai niat. Emang apa? Karena tujuan dia makan sahur itu untuk puasa. Jadi yang dia khawatirin kalau memang dia nggak sahur sama sekali. Kemudian yang kedua, Syekh Baijuri di dalam Hasyiah Baijuri, Hasyiah Al-Bukhari, beliau sebutin, kapan seseorang terhitung dia melaksanakan sahur? Kadang kan dari kita demennya ngobrol, tidur, bangun-bangun misalnya pas mepet mau subuh misalnya. Karena apa? Karena habis terawihnya atau tengah malamnya kita makan. Jadi pas mau subuhnya kita nggak khawatir sama makan lagi misalnya. Kapan seseorang terhitung dia itu dianggap makan sahur? Seseorang dihitung dia dianggap dan mendapat kesunahan makan sahur ketika udah lewat tengah malam. Jam 12 ke atas dia makan, meskipun sebelum subuh tuh pas sahur kita nggak makan, tetap dihitungnya makan sahur. Beda kalau kita makannya habis sholat tarawih, sampai mau subuh kita kagak makan, kita kagak minum lagi, maka nggak dapet sunnah sahur. Sebetulnya hukum sahur itu hukumnya sunnah, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Bukannya sahurnya sampai mau mepet subuh, belum waktunya azan kita udah buka. Yang penting waktunya nih pas sudah ada beberapa menit lagi mau subuh, kita udah siap-siap. Meskipun kita minum doang dikit, itu terhitung sebagai sahur. Niatin sahur. Jangan cuma niat makan minum doang di waktu sahur, niatin kita ibadah sahur, karena hukumnya sunnah pun sama. Ketika berbuka puasa kita niatin buka puasanya hukumnya sunnah. Kemudian selanjutnya di pembahasan sebelumnya terkait masalah sholat tarawih, ya, nanti ketika seseorang melaksanakan jamaah, ada makmum masbuh, ada makmum muafik. Ketika sholat tarawih misalnya, kadang kita ada yang imam bacanya lumayan cepat, terus kitanya ketinggalan bacaan, misalnya. Nah, di situ kita harus sesuaiin. Andaikan kita melaksanakan sholat tarawihnya di saat imam itu baru takbir, terus kita langsung takbir, namanya kita makmumnya makmum muafik, kita harus sempurnakan Fatihah kita. Kalau kita takbirnya waktu udah mepet, namanya makmumnya makmum masbuh, berarti bacaan Fatihahnya nggak usah kita selesaiin karena udah menjadi tanggungan imam. Dan ketika melaksanakan, bukan sholat tarawih doang, ketika melaksanakan sholat jamaah, usahakan jangan sampai duduk safnya, berdiri safnya nggak diawali di tengah. Jadi kan 3 orang saya minta buat di depan dah terkait masalah sholat jamaah. 3 orang. Aduh ya Allah. 1 orang doang. 2 orang lagi, 2 orang. 2 orang. Ini sini aja nih. Oke, bangun Ki. Buat contohin doang. Ya. Ini posisi misalnya imam nih. Ini lagi sholat jamaah nih. Imam, madhab sana dok. Nah, sunnahnya ini kita kalau ada jamaah, imam takbir misalnya. Sunnahnya bukan posisi di belakang.
kemarin di sunnahnya pas ada di sebelah kanan. Ya. Jadi bukan pas ada di belakang, pas ada di sebelah kanan imam. Datang jamaah lagi, satu lagi berdiri, satu lagi. Bangun dia. Ketika datang jamaah satu lagi, maka kalau bisa dia buat sholatnya di sini nih, di sini sholatnya di sampingnya. Atau kalau khawatir di sini ada yang kosong, langsung sholat di tengahnya. Jadi kadang kalau lempangan sholat taraweh, ngincernya pinggir sama pinggir. Pojok sama pojok. Ntar lempangan tengah kagak ketemu. Ada yang tengahnya majuan dikit, ada yang sebelah sininya belakangan dikit karena ngikutin pinggir sama pinggir. Makanya lempangan sholat jamaah disunahkan di bagian imam sebelah kanan dulu diisi, habis itu sebelah kiri, habis itu tengah. Bisa juga sebelah kanan, habis itu di bagian belakang. Dan sering kita kalau lagi lempangan sholat jamaah main tepok aja tepok. Orang yang sholat ditepok. Iya kalau orangnya nggak kagetan. Sebetulnya tanpa ditepok juga dia tahu di belakangnya ada yang niat sholat jamaah sama dia, hitung pahalanya dapat jamaah. Jadi nggak harus ditepok, nggak harus dipegang. Yang penting yang harus niat sebagai imam itu, yang harus niat sebagai atau dia sebagai jamaah itu bukan si imam, si makmum. Jadi makmum kalau sholat barengan begini, makmum gak niat sebagai imam, ya nggak dapat pak jamaahnya. Tapi kalau si makmum dia niat sebagai makmum, dapat pahala jamaahnya. Adapun si imam tergantung. Kalau dia posisi sebagai imam ada di tengah sholat, posisi imamnya nih lagi sholat sendiri, datang jamaah berdua di belakang misalnya, lagi sholat sendiri niatnya sendiri. Pas lagi lempangan ada jamaah di belakang ngikutin, dia niat sebagai imam, maka terhitung dia sebagai jamaah. Cuma kalau nggak diniatin sebagai imam, nggak dapat pahala jamaah. Sahagah sholatnya tetap sah. Dah duduk. Nah, banyakan lempangan sholat raweh ngincernya pojok sama pojok, pinggir sama pinggir. Ntar lempangan tengahnya nih ada yang majuan dikit, ada yang belakangan dikit. Malah saking gerahnya mundur aja belakang. Yang kedua, lempangan sholat jamaah hindarin kalau andai kata ada yang batal, hindarin ngelewatin depan jamaah. Lagi sholat nih, kan ada yang batal misalnya, jangan lewatin bagian depan. Ya, jangan lewatin bagian depan. Apalagi yang batal di bagian tengah, udah tengah posisi saf pertama lagi. Rada-rada ribet kalau keluarnya. Bagaimana cara keluarnya? Sebisa mungkin hindarin dia ngelewatin posisi bagian depan jamaah. Terus lewatnya lewat mana? Seukuran kita sholat kan nggak sampai bagian depan karpet. Mojok benar-benar mojok di sebelah depan aja nih. Ya benar-benar kita minggir. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita agak nginjek pas lempangan sujud orang yang dalam keadaan berjamaah. Itu terkait masalah sholat berjamaah. Insyaallah ini Bang Fikih lanjut apa gimana nih? Ramadan. Kira-kira. Dan insyaallah kita obrolin lagi dah ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah.